Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat GP dimanapun berada. Hari ini kita melakrak sambang dulur kembali ke desa Gedung Cangkring, Kecamatan Jabon, dalam rangka satu silaturahim dengan teman-teman yang ada di desa Gedung Cangkring ini. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada permasalahan khususnya terkait dengan limbah tahu yang ada di kawasan ini yang sampai saat ini masih belum terpecahkan. Monggo kita langsung temui teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kados pundi? Jisabe, Heri. Sehat Heri. Alhamdulillah. Baik, ini kita udah ketemu dengan bapak-bapak. Ini pengusahanya Pak Heri, ini Pak Kepala Desa Pak Yudianto, kemudian nama Haji Sabi sebagai Ketua BPD ya, betul ya Ji ya. Nah, mumpung ketemu, saya ingin melihat proses dan sebagainya. Mungkin Pak Eri bisa cerita terkait dengan limbahnya. Karena kita melihat, saya mendapat informasi bahwa limbah tempe di tempat Gedung Cangkring ini sebagian besar memang masih tradisional dan saat ini belum terolah secara baik. Mungkin nanti Pak Eri bisa cerita, ya saya ngetutkan. Monggo, langsung aja Pak Eri, sambil jalan Pak Eri. Kira-kira anunya di mana? Ini tuh. Sudah ke arah limbahnya aja. Ya. Ini Pak, kalau limbah tempe ya sebelum apa itu masih putihannya ini putihannya ini termasuk masuk ke lewat sini. Nah, ini terus ini langsung terus ini ada gontoran Pak, ini dari sungai Pak ya. Nah, ini ada gontoran segini. Kalau ada gontoran ini langsung terus aja ke sana pusat apa itu nama tol dikatakan tol lah. Nah, kendalanya mungkin kalau di tol itu ya mungkin katanya Pak Lurah seperti di Dengules itu kan agak sempit katanya gitu kan. Kalau gini nanti dibuatkan gontoran yang besar ini ya Pak ya. Mungkin kendalanya mungkin di sana itu ya nggak memungkinkan kan. Ya ada kendalanya. Itu katanya sekarang kemarin ada proses apa itu Pak DPD ya. Nah, Bu itu dilebarkan ya, terus mari ngono entah kapan dilaksanakan dan nggak tahu kan ya, gitu Pak. Ya. Harapan jadinya apa ini? Ya, gimana? Ya gini ya, harapan saya ini kan sini kan ada banyak binatang-binatang Pak ya seperti sapi kan terus limbahnya itu kan banyak sih ya. Ya harapannya minta diproses bagaimana cara diolah jadi biogas apa gitu kan gitulah. Dulu ada kita kira ya solusi gitu tapi mana belum terlaksana lah dikatakan. Mungkin Pak Lurah bisa nambahkan. Monggo. Iya gini, kalau dari pemerintahan desa Gedung Cangkring sudah mengupayakan dari pengrajin tempe ini gimana caranya limbah itu bisa diolah untuk menjadi biogas. Tuh dulu mungkin sudah datang ke sini nggak salah ya. Tahun berapa saya kurang tahu. 2020 ya. 2020 ya. Nah, saya harap pemerintah pusat bisa mengupayakan lah tentang itu. Ya, untuk menjadi limbahnya tempe ini dibuat jadi biogas. Terus untuk masalah limbah putihannya Pak ya. Ini dari selokan sini penampungan ya, terus masuk ke drainase kampung ya, drainase kampung ini selama ini kurang maksimal. Jadi pihak desa kemungkinan besar ntar bisa memperbaiki dari drainase tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Haji ya. Mungkin ini dari Ketua BPD kita. Ya. Jadi berkaitan dengan limbah ini kan ada limbah itu yang saat ini dimanfaatkan oleh para peternak. Yang pertama
godokan pertama dari deleh itu namanya irengan. Kalau para perajin ini itu sudah dimanfaatkan untuk air minumnya ternak. Kemudian ada limbah dari ampas kulit kedelai. Kulit kedelai ini juga dimanfaatkan untuk pakan ternak. Ada limbah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh para perajin. Limbah ini berasal dari dari rendaman kedelai, kemudian perebusan kedua atau orang sini menyebut sebagai putian. Ini tidak bisa dimanfaatkan oleh para perajin, sehingga limbah-limbah ini dibuang ke saluran air. Apa problemnya? Problemnya itu yang pertama menimbulkan bau bagi masyarakat. Yang kedua, karena limbah-limbah ini juga bercampur dengan limbah ternak dan lain-lain, maka akumulasi daripada limbah-limbah ini bisa pertama yang mengganggu kesehatan masyarakat, menyumbat saluran air. Dari pertanian pun juga pemerintah desa sudah berupaya untuk membantu membenahi drainase dari perajin ini hingga ke tempat pembuangan. Tetapi sekali lagi harapan kita bahwa limbah ini karena juga bisa mengeluarkan bau yang itu mungkin berefek pada kesehatan masyarakat, diharapkan oleh kurang lebih sekitar 72 perajin kira-kira ini sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan ini. Karena memang pengrajinan produksi tempe ini adalah sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Kedung Cangkring sejak bertahun-tahun. Nah, sekarang ini semakin padatnya penduduk, persoalan lingkungan ini bisa terselesaikan manakala pemerintah bisa turun tangan ikut membantu menangani dampak lingkungan dari proses pembuangan limbah produksi tempe ini. Ini yang sangat kita harap dari pemerintah atau pihak-pihak terkait begitu. Okay. Baik, Kaji Sapi, Pak Heri maupun Pak Yudi, saya kira apa yang disampaikan oleh para stakeholder tadi, baik pengusaha tempe, kemudian Pak Kepala Desa dan Ketua BPD, bisa menjadi acuan kita. Karena persoalan lingkungan, dampak ini saya kira demikian besar dan cukup lama mereka mengalaminya. Pencemaran bisa karena warna, bau, rasa, kemudian kekeruhan maupun temperatur yang memberikan dampak negatif. Bukan hanya buat kita, tapi juga buat masyarakat dan anak cucu kita nanti ke depan. Saya kira waktunya pemerintah daerah, khususnya instansi terkait, harus mulai memberikan solusi terhadap problem-problem yang ada di kelompok masyarakat. Saat ini kita bicara masih dalam posisi pandemi, tapi persoalan lingkungan juga harus mendapatkan porsi untuk tetap kita perhatikan. Sehingga apa yang menjadi problem masyarakat bisa segera kita atasi. Saya kira demikian Mblakrak Sambang Dulur episode ini. Kita masih ada di Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Semoga apa yang kita lakukan, matur nuwun Pak Heri, Kaji Sapi, Pak Wahyudi, semoga segera hal tersebut bisa teratasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.